Oke. Oh, semua ditutup nih. Cuman Rifki doang sama Pak Harta sama Pak Bimbing. Oke. Semua Saya ditutup. masih pakai roll rambut Sama soalnya. lah sama saya. Dibuka itu, Bu. Nggak apa-apa, oke. Rifki, apa kabar? Baik, Bu. Oke, good. Ya, ini pertama kali, selamat pagi semua, terima kasih semua sudah hadir di sini. Berapapun yang ada, kita mulai ya. Kita Ya. sama-sama belajar. Saya kebetulan hari ini dapat tugas untuk jadi fasilitator untuk Fast Start kelas hari ini, dan ini pertama kali saya bawain. Jadi nanti kita sama-sama belajar ya. Untuk yang baru, ini knowledge juga untuk yang baru, untuk agent-agent baru yang baru gabung. Untuk yang lama kita sama-sama refresh. Saya juga refresh sih. Fast Start hari ini adalah kelas untuk memberikan panduan bagaimana memulai bisnis asuransi dengan benar, dengan cepat dan bertahan lama. Itu kelas hari ini. Tolong Angga ininya. Oke, Bu. Ya. Yang keluar soalnya baru Pak Joni. Gambarnya Pak Joni. Udah, Bu? Oke. Ya, jadi Fast Start ini merupakan panduan untuk memulai bisnis asuransi dengan benar, cepat, dan bertahan lama. Karena banyak yang orang cepat dapat sesuatu dari bisnis asuransi ini, tapi tahu-tahu udah hilang gitu. Ada yang pelan-pelan tapi pasti gitu ya, dia tetap bertahan lama. Tapi ada yang cepat dan tetap bertahan lama juga. Nah, kita perlu sama-sama tahu bahwa next, Angga. Pertama kita harus mengetahui dulu alasan kenapa kita ada di bisnis asuransi. Nah, untuk itu saya mau tanya nih untuk yang baru. Yang baru di sini siapa? Edward, Farhan, tadi siapa? Michael, Yona. Mungkin bisa jawab ya. Apa kira-kira alasan kenapa bergabung di bisnis ini? Mungkin dari yang baru, siapa yang baru saya tunjukin atau langsung ngomong aja nih. Buka aja itunya ya, boleh. Di mute aja itunya. Mungkin ini dulu deh, siapa yang itu? Edward, boleh ini? Say hi mungkin. Nggak kedengeran suaranya, oke. Yona, Halo, Yona halo. bisa bicara nggak ya? Nggak ada yang bisa ini atau gimana nih? Itu kedengaran tuh Edbert tuh. Bu Oh, Sinta. oke, Edward, silahkan. Kenapa ya? Saya boleh tanya ya, Edward timnya Pak Harta ya? Iya, benar, Pak Harta. Oh, oke. Apa alasannya nih Pak mau bergabung di bisnis asuransi? Mungkin boleh sharing. Alasan kenapa saya join bisnis asuransi itu pertama, untuk punya backup plan kalau misalnya suatu saat saya kerja di kantor dan misalnya amit-amit dipecat, seperti kasus-kasus yang corona zaman sekarang. Oh, iya, Kedua iya. ya itu untuk yang penghasilan tambahan gitu. Oh, oke. Dan koneksi-koneksinya juga kan bisa nambah gitu. Betul. Oke. Ini pertanyaannya jawaban dari pertanyaan ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Semua pasti benar gitu ya. Terima kasih ya Edward, udah Ya, ini sama-sama. berarti Edward punya keyakinan dan kepercayaan bahwa di bisnis ini kita bisa dapat sesuatu loh gitu ya. Dan paling nggak kalau belum bisa full time sebagai tambahan ya. Ya, Edward. Iya benar. Oke. Terima kasih. Oke, sebenarnya dari semua jawaban dari alasan orang untuk masuk ke bisnis asuransi itu bisa dikategorikan dari 7 alasan kenapa berbisnis di asuransi. Next, Angga. Angga, next itu. Oke, ini dia 7 alasan berbisnis di asuransi. Yang pertama,
bisnis di asuransi ini salah satu profesi. Jadi sebagai insurance agent itu adalah profesi dengan penghasilan terbesar ternyata. Saya tadi baru baca 5 penghasilan terbesar di dalam apa namanya bisnis asuransi ini. Salah satu dari income penghasilan terbesar. Kemudian yang kedua, alasan orang biasanya modalnya bisnis ini kan modalnya minim ya, hanya perlu biaya ujian AAJI, kemudian sistemnya sudah ready, kita langsung bisa mendapatkan keuntungan. Yang penting kita mau mengikuti sistem yang ada. Sistem yang sudah disediakan. Jadi kita langsung mengikuti aja copy paste aja karena banyak orang hebat di bisnis ini gitu. Jadi kita nggak perlu modal kerja, kita nggak perlu sewa kantor. Maksudnya sewa kayak orang kalau jualan makanan harus sewa counter makanan gitu ya. Jadi banyak modal yang dikeluarkan. Di sini bisnisnya modalnya minim. Yang ketiga alasannya adalah percepatan income. Kenapa percepatan income? Karena misalnya nanti kita jelasin di situ. Kalau kita continue dan konsisten, maka income itu bergulung gitu, bertambah. Jadi dari sekarang kelipatan gitu. Itu yang percepatan income. Yang keempat, alasannya kita membantu keluarga dan teman dalam menghadapi resiko keuangan. Resiko keuangan kita udah tahu ada resiko-resiko keuangan, kita membantu mereka, ibaratnya mengedukasi atau menjelaskan pada mereka betapa pentingnya untuk merencanakan dalam menghadapi resiko keuangan. Yang kelima alasannya membuka lapangan pekerjaan, kayak tadi Edward bilang ya, di sini bisa sebagai backup plan, misalnya di kantor amit-amit deh, terjadi kantornya kena dampak COVID, terus terjadi pemutusan hubungan kerja, misalnya kayak gitu. Nah, ini bisa menjadi solusi. Jadi kita di sini membuka lapangan pekerjaan. Dan bisa buka di mana aja, cabangnya boleh di mana aja. Ini bisnis franchise sebenarnya. Apalagi dengan kondisi saat ini yang semuanya bisa dilakukan secara online, kita bisa punya agent, punya franchise atau partner kerja di mana aja, bisa di kota manapun seluruh Indonesia. Jadi itu alasan yang kelima. Alasan yang keenam, kalau orang suka traveling, kan banyak tuh orang suka traveling. Di bisnis ini juga bisa dapat. Malah kita nggak keluar duit, jalan-jalan keluar negerinya gratis, gitu. Saya bisa mengatakan ini karena saya mengalami pengalaman pribadi saya juga. Saya sudah mendapatkan jalan-jalan keluar negeri ini. Waktu itu untuk EBM Club ke Huahin dan kemudian karena dapat capai kontes saya juga langsung ke Bangkok, ke Thailand, kemudian produksi tahun 2018 yang saya dapat capai Maestro Centurion, tahun lalu pergi ke Moskow, kemudian dari hasil itu juga karena dapat MDRT, tahun lalu pergi ke Sydney, Australia. Jadi dari bisnis ini kita memang bisa jalan-jalan ke luar negeri dan itu terbukti, proven ya, bahwa jadi dan banyak lagi loh. Kalau saya sih masih belum apa-apa, masih jauh lah dibandingin leader PIC kita nih Pak Joni dan Pak Harta yang sudah melanglang buana sampai ke Afrika malah ya. Jadi ini bisnisnya proven, jalan-jalan ke luar negerinya gratis. Kemudian alasan yang ketujuh itu adalah pengembangan diri. Saya pribadi juga bisa bersaksi bahwa walaupun usia saya udah, maksudnya saya hampir 30-an tahun kerja di corporate, saya tetap masih bisa mengembangkan diri di bisnis ini. Jadi banyak hal yang ternyata dulu belum belajar gitu ya, dan bisa mengembangkan diri, kita bisa belajar banyak, kita bisa sharing dari bisnis ini, dan kita bisa membantu orang juga. Jadi banyak hal gitu di bisnis ini yang positifnya. Nah, ini 7 alasan yang mostly orang bilang kenapa mau berbisnis di asuransi. Oke, next. Apa yang kita akan pelajari hari ini? Untuk yang baru, kalau teman-teman yang lama, ya nggak apa-apa ya, dengar aja. Tapi kalau untuk yang baru, kita belajar. Ada 3 hal hari ini. Yang pertama, kita mengenal siapa partner bisnis kita. Jadi kita company profile-nya Generali dan juga tentunya agency Galaxy and Dynamic. Kemudian yang kedua tentang produk. Produk di Generali itu sangat banyak. Tapi kita fokus hari ini untuk produk
produk yang cemerlang dan kristal, yaitu program titip dana 200.000 atau arisan bermanfaat 200.000 jadi 100 juta. Yang ketiga itu adalah bagaimana caranya untuk mencapai yang tadi, alasan-alasan yang tadi disampaikan. Ya, kita belajar fast start. Jadi kita apa yang harus dilakukan, misalnya prospect list, approaching, presentasi, handling objection di lapangan, closing, dan upselling. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, next. Nah, kita di sini berpartner dengan partner kita itu adalah Generali. Generali Group itu berdirinya di Italia, di Trieste, Italia tahun 1831 dan masuk ke Indonesia itu pada tahun 2018. Perusahaan ini salah satu perusahaan terbesar di dunia, ada di 50 negara, 71.000 karyawan, dana yang dikelolanya sangat besar ya, 400-an miliar euro total kelolaan dananya, dan ini termasuk 5 besar perusahaan di same industry, kita ada 5 besar. Di Indonesia juga kita boleh berbangga karena Generali di Indonesia walaupun masih muda umurnya, ya 11-12 tahun di Indonesia, untuk individual dia baru 9 tahun, kita sudah masuk dalam 5 besar. Dan 4 besar lainnya itu yang sudah tua di sini. Berarti kita boleh berbangga loh ya. Dan ini tempat yang tepat buat kita untuk menjalankan bisnis ini. Karena saya boleh bersaksi bahwa di dalam bisnis ini, di Generali, semuanya kayaknya lebih ini, fasilitasnya, support sistemnya oke, terus digitalnya paling canggih karena tahun lalu dapat ini ya, Generali juga dapat award gitu untuk perusahaan yang terbaik dalam hal digitalnya. Oke, next. Ini company profile Generali Indonesia. Kita ini tahun 2018 ya, jadi sebenarnya tahun 2019 dan sekarang ini lebih bagus lagi nih teman-teman, gitu. Kita beroperasi lebih dari 40 kota di Indonesia. Kemudian total kelolaan aset tahun 2018 itu 7,1 triliun. Kemudian didukung oleh 11.000 agent berlisensi. Sekarang pasti udah lebih banyak lagi. Kemudian kita bekerja sama Bank S-nya, jadi selain untuk individu juga ada Bank S, itu kerjasama dengan 9 bank. Kita dipercaya lebih dari 300.000 jiwa di Indonesia. Dan untuk kesehatannya, medikalnya, Excellent Care Plus kita bekerja sama dengan lebih dari 1.000 jaringan rumah sakit di Indonesia dan 10.000 jaringan rumah sakit di dunia. Itu untuk Generali Indonesianya. Jadi teman-teman pede ya, percaya diri dan yakin ya bahwa kita ada di tempat yang benar dan tempat yang perusahaan yang oke punya gitu. Oke, next. Tentunya kita tadi sudah mengenal profilnya, kemudian visi dari Generali dan juga yang selalu kita sampaikan di setiap hari Senin GGID, itu visinya adalah to bring happiness, health, and wealth. Bahagia dulu dalam bekerja, maka kesehatan dan kemakmuran mengikuti. Sehat secara pemikiran, fisik, dan cara berbisnis. Jadi kita berbisnis yang fair dan sehat ya. Ketiga, kaya secara mindset, mental, dan keuangan. Itu visi dari perusahaan corporate perusahaan kita. Misinya adalah help client, help team, next Angga, help client, help team, dan help yourself. Jadi kita membantu klien dulu. Kemudian, jadi di bisnis ini satu hal, kita memang harus punya jiwa melayani, karena kita harus membantu klien. Once mereka jadi nasabah kita, jadi klien kita, kita harus punya jiwa untuk membantu mereka. Kemudian kita juga harus bisa membantu tim dengan sepenuh hati, karena kalau tim kita terbantu, kita pun sama-sama berhasil gitu. Jadi kita bantu tim dengan sepenuh hati dan yang terbaik. Maka dari diri kita pun ya jadinya akan terbantu gitu. Jadi utamakan nasabah,
tim, dan kemudian diri kita pasti akan terbantu. Oke. Itu misi di Generali. Kemudian core values-nya. Jadi apa nilai-nilai utama dari company ini? Deliver on the promise. Udah tahu ya, kita udah memenuhi janjinya. Jadi per bulan Mei kemarin ya udah dikeluarkan apa namanya ke nasabah yang terkena COVID, karena kan Generali salah satu perusahaan, Generali memberi janji bahwa, dan bukan hanya janji, tapi memenuhi janjinya untuk cover seluruh biaya yang terkena COVID, nasabah yang terkena COVID. Deliver on the promise, live the community, value our people, dan be open. Itu adalah core values dari Generali. Oke, next. Teman-teman nanti ini ya, kita boleh kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti di chat atau nanti kita buka ini ya, tanya jawab. Oke, untuk teman-teman yang baru, tentunya perlu tahu bahwa ada 2 tipe produk asuransi. Yang pertama itu adalah asuransi tradisional. Asuransi tradisional itu semua sudah sesuai kontrak. Tidak bisa berubah di tengah jalan, ada jangka waktu tertentu. Jadi dia lebih lebih rigid, lebih kaku ya. Maksudnya ini lebih sesuai dengan kontraknya gitu. Contoh produknya adalah Cemerlang dan Kristal. Contoh produk di Generali yang tradisional adalah Cemerlang dan Kristal. Untuk yang belum tahu nanti dijelasin di belakang. Dan yang kedua adalah tipe insurance unit link. Asuransi unit link ini terbagi atas 2 komponen, asuransi dan investasi dalam satuan unit hitungannya. Kelebihannya dia lebih fleksibel dan tidak perlu repot gitu. Contohnya produk kita adalah iPlan. Nah, iPlan itu produk unit link-nya, rider-ridernya ada banyak. Salah satunya adalah Excellent Care Plus gitu ya, untuk yang rumah sakit. Itu 2 tipe asuransi. Nah, kita untuk di Fast Start ini, kita fokus ke produk Cemerlang dan Kristal, yaitu asuransi tradisional ya, karena lebih gampang bagi para agent baru, apalagi yang benar-benar baru, nggak pernah ada di industri ini, menjelaskannya lebih enak karena ini produknya kita tinggal kasih lihat tabel aja gitu. Udah semuanya sesuai tagihan, sesuai tagihan. Semuanya udah sesuai dengan kontrak. Jadi kalau aturan-aturannya semua seperti itu ya itu aja gitu. Ada pertanyaan apa beda dengan unit link? Kita memang harus lebih banyak mau belajar untuk tahu bagaimana kita untuk yang asuransi unit link tadi. Jadi kalau saya pengalaman pribadi, karena saya pun juga dulu saya nggak pernah sama sekali di insurance, ini pertama kali saya bisnis insurance, dan saya mau belajar banyak gitu ya, dari pengalaman di lapangan, baru saya tahu, oh ternyata seperti ini. Dan untuk agent yang baru saat ini sangat diuntungkan ya, karena sudah ada produk asuransi tradisional. Jadi ini lebih simple untuk menjelaskan ke nasabahnya, karena ini seperti program di bank. Oke, next. Nah, program ini kita bilang program titip uang 200.000 per bulan. Ya, itu adalah sebenarnya produknya Cemerlang dan Kristal. Kalau Cemerlang adalah tabungan berjangka yang gratis asuransinya untuk asuransi jiwa, jadi UP jiwanya yang gratis. Kalau Kristal itu lebih ke penyakit kritis. Nah, kita bicara program titip uang 200.000 per bulan. Untuk yang baru, program ini sangat mudah untuk dipasarkan. Jadi kita hanya bercerita aja gitu. Mau bercerita ke orang dengan 3 selling point program titip uang 200.000 per bulan ini. Pertama, kita bisa menyampaikan titip uang 200.000 langsung jadi 100 juta dalam bentuk warisan. Kemudian selling point yang kedua, kita generally memberikan fasilitas dokter
konsultasi ke dokter gratis. Biasanya kan kalau kita harus ke rumah sakit ketemu dokter harus 200 sampai 500 ribu paling enggak ya punya uang untuk bayar konsultasi dokter. Nah, dengan mengikuti program titip uang ini free loh konsultasi ke dokter kapanpun via chat dan video call. Tinggal nasabah yang sudah jadi nasabah tinggal download aja. Itu selling point kedua. Yang ketiga, dana yang dititipkan, namanya juga program titip uang ya. Kalau titip ya pasti dibalikin gitu. Nah ini uang pasti dikembalikan di akhir tahun ke-8. Seluruh dana yang dititipkan itu akan dikembalikan 100% plus bonus 10%. Jadi totalnya 110 kalau tidak terjadi resiko. Tapi kalau selama menabung 8 tahun tadi, baru satu kali kita taruh 200.000, terjadi resiko, Tuhan panggil dengan cara apapun ya, itu jadi 100 juta loh dalam bentuk warisan buat keluarga. Jadi 3 hal ini selling point untuk selling point untuk produk cemerlang. Nah, teman-teman yang baru di sini bisa mencoba latihan untuk bercerita. Bagaimana bercerita dengan mereka. Nah, nanti tanya leadernya ya, seperti apa harus berceritanya. Tapi 3 selling point ini yang kita perlu ingat. Tinggal cara kita aja bicaranya, menyampaikannya seperti apa dengan cara kita masing-masing. Oke. Kita bisa lihat dengan menjalankan program titip uang 200.000 per bulan ini, berapa sih potensi income yang didapat? Next, Angga. Angga, next. Kita lihat ya, dengan bercerita tentang program titip uang ini, maka potensi income yang didapat adalah seperti ini nih. Satu hari kita cerita ke 20 orang. Ceritanya terserah, boleh pakai telepon, boleh pakai WA, chat, dan lain sebagainya. Yang penting ada 20 cerita ke 20 orang, 10 orang tertarik. Nah, itu kita convincing mereka, kemudian 2 yang closing. Menurut hukum Pareto ya 20 cerita berarti 10%-nya itu closing gitu ya. Nah, dengan 2 closing 200.000 per bulan, dia nabungnya yang 200.000 per bulan, berarti kan 400.000 tuh per hari. Kita dapat nasabah 400.000 per hari. Nah, kalau konsisten 31 hari kita lakukan terus-terusan, maka yang kita dapatkan produksinya 31 hari dikali 400.000. Jadi kita dapat 12,4 juta per bulan, itu produksinya ya, belum income-nya. Bukan income-nya. Nah, income di produk ini komisinya adalah 15%. Jadi di bulan pertama kita dapat 62 orang berarti ini ya, komisinya itu 15% kali 12,4 juta per bulan. Kita dapat 1,86 juta per bulan komisinya. Nah, generally memberikan fasilitas GAP, itu seperti financing ya, jadi seperti gaji bulanan. Dengan syarat tentunya ada, terms and condition-nya ada, bahwa dia konsisten terus seperti itu, maka dia dapat tuh GAP per bulannya 3.750.000 per bulan selama 2 tahun. Nah, total dapatnya per bulan itu 5.610.000 per bulan. Kalau kita konsisten 31 hari ya. Lumayan banget kan teman-teman ya, di hari gini siapa yang mau kasih gitu loh. Oke, ini potensi income kalau kita konsisten secara terus-menerus dalam 31 hari. Kita lihat kalau kita konsisten terus-menerus sampai 90 hari. Maka potensi yang kita dapat dalam kalau yang tadi itu 31 hari ya berarti ada 62 orang. Nah, kalau konsisten selama 90, ini berarti 90 orang nih yang dapat kali 400.000, next ya Angga. Maka produksi per bulan itu kan 36 juta. Angga next. Oke. Nah, produksi dalam 1 bulan itu 36 juta. Kalau kita dapat 90 orang kali 90 hari ya, ini berarti 36 juta per bulan. Income-nya itu total income
14,1 juta termasuk dengan GET. Tadi GET-nya 8,7 juta. Kalau sebelumnya kan GET-nya 3,75 juta. Jadi teman-teman yang baru, yang namanya GET itu adalah financing, bantuan buat teman-teman yang konsisten dapat target tertentu. Misalnya dia 500 juta per tahun, maka dapatnya 8,7 juta, dan yang 250 juta per tahun tadi dapatnya 3,75. Nah ini detailnya nanti bisa sama ini ya, sama leadernya. Tapi ini hanya menjelaskan bahwa ada loh potensi income di Generali ini, beneran ada dan bisa dijalankan. Kita memang bisa dapat. Yang penting yang dilakukan adalah konsisten bercerita setiap hari ke 20 orang. Oke. Yang kita ceritakan tadi kan tentang program titip dana 200.000 ya. Itu adalah produk cemerlang. Next, Angga. Angga, next. Oke, ini tentang produk cemerlang. Nah, tapi bahasanya tadi kita pakai bahasa program titip dana 200.000. 3 fitur utama dari produk cemerlang ini. Nah, tadi kan produk cemerlang ini adalah produk asuransi tradisional. Preminya tetap dan terjangkau. Jadi ada dari 90.000 sampai ada tabelnya. Jadi itu tetap preminya, nggak rubah-rubah. Masa pembayaran preminya juga tetap 8 tahun, nggak boleh, nggak lebih, nggak kurang, gitu ya. Premi pasti dikembalikan 110%. Nah, semua ini ada di dalam kontrak perjanjian polisnya. Jadi ini tadi yang dibilang bahwa asuransi tradisional nggak bisa dikutak-atik ya. Maksudnya udah seperti itu aja. Dia 8 tahun perlindungan asuransi uang kembali. Nah, tahun pertama sampai tahun ke-8 masa pembayaran premi dan masa perlindungannya. Tadi yang gratis tadi itu ya, UP dasarnya atau gratis perlindungan jiwanya dari 100 juta sampai 1 miliar. Itu yang tidak ada medicalnya. Jadi lebih dari itu bisa, tapi nanti ada medicalnya, ada aturan lainnya. Nah, uang pertanggung jiwa ini kalau terjadinya karena kecelakaan, akibat kecelakaan pada transportasi umum berjadwal, contoh misalnya pesawat terbang gitu ya, atau kereta itu dapat 200% dari UP dasar. Jadi, tapi kalau Gojek sama Grab nggak masuk ya, yang masuk itu yang berjadwal. Oke. Akhir masa pertanggungan, apabila tidak terjadi klaim, maka penanggung akan mengembalikan premi sebesar 110% tadi. Nah, ini adalah produk cemerlang yang kita pasti hafal karena gampang kok. Cuman sedikit aja yang diiniin aturan fitur utamanya. Oke, next. Ketentuan umum produk cemerlang. Kalau ketentuan umum produk cemerlang itu ada 7 ya. Tolong Angga, oke. Pertama, masa pembayaran premi dan pertanggungan sampai dengan 8 tahun. Jadi teman-teman ini nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Beda dengan iPlan ya. Kemudian usia masuk pemegang polis itu dari 18 sampai 90 tahun. Usia masuk pemegang polis, beda ya sama tertanggung utama. Soalnya saya punya agent baru, masih bingung-bingung antara pemegang polis sama tertanggung utama gitu. Jadi kalau pemegang polis itu boleh sampai 90 tahun. Nah, kalau tertanggung utamanya itu yang nggak boleh. Cuman dari 30 hari sampai 60 tahun. Di atas 60 tahun sudah tidak bisa masuk program ini. Yang keempat, uang pertanggungan sampai dengan 2 miliar tadi. 2 miliar itu adalah 2 kali lipatnya dari yang 1M kalau terjadi resikonya karena kecelakaan di transportasi berjadwal. Yang kelima, seleksi resikonya sangat sederhana. Yang penting dia nggak ada medical record ya. Dia nggak pernah punya sejarah masuk rumah sakit yang ternyata sakitnya parah atau sakitnya adalah sakit-sakit yang akan berulang gitu. Nah itu kita simple underwriting atau seleksi resiko yang sederhana. Kemudian masa peninjauan polis sama seperti yang lain 14 hari. Jadi ada free look 14 hari. Kemudian yang ketujuh, masa pemulihan polis maksimum 24 bulan sejak tanggal lapse. Dan itu beda dengan unit link, dengan iPlan.
ini ada hitungannya. Jadi kalau dia terlambat 1 bulan, terlambat 2 bulan, terlambat 24 bulan, itu ada hitungannya karena ada bunganya. Jadi kita kalau ditanya nasabah ternyata dia lapse 2 bulan, gue mau lunasin gimana? Kita harus tanya dulu ya ke care berapa gitu, per hari apa dia berapa. Karena ini tradisional ya teman-teman. Jadi beda dengan kalau yang iPlan itu berapa ya tinggal dikalikan premi per bulannya aja. Kalau ini enggak, ada biaya atau denda ibaratnya gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, ketentuan umum lainnya adalah next Angga. Tadi minimumnya uang pertanggungannya 100 juta, Angga next. Kemudian sampai 1 miliar. Uang dana yang ditabung itu tergantung dari berapa uang pertanggungan yang dipilih. Penambahan manfaat uang pertanggungannya itu kelipatan 50 juta. Jadi tinggal kita milih mau, kita sebenarnya tinggal tergantung nasabah ini kita mau ngajak ngomongnya. Kalau tadi standarnya adalah ini ya, titip dana 200.000 jadi 100 juta dalam bentuk warisan. Nah, ini bisa 100 juta, 150 juta, 200, jadi kelipatan 50 juta untuk uang pertanggungannya. Nanti tinggal lihat di tabelnya. Nah, ketentuan tutup polis. Kalau akhir tahun polis kita harus ngingetin ya, jadi kita harus mengingatkan kepada nasabah kita, calon nasabah kita, dan ketika dia masuk kita ingetin lagi bahwa ini di lock ya 8 tahun, jadi nggak boleh diambil-ambil, kan namanya juga nabung. Nah, kalau saya sih biasanya ngelihat orangnya seperti apa, oh kira-kira kalau segini bisa, saya nggak mau nge-push dia nabung gede gitu loh, kalau nanti di tengah jalan dia nggak sanggup, jadi kita juga harus bisa mengconsider. Nah, di akhir tahun ke-8, seperti kontraknya, akan dikembalikan 110%. Kalau misalnya ternyata maksa banget gitu ya, nasabahnya itu di tahun ke-7 bisa sih dia ambil, tapi rugi karena hanya dikembalikan 85%. Sementara dia udah tinggal setahun lagi kok tahun ke-8 ya enggak. Nah, kalau dari tahun 1 sampai 6, mohon maaf, ya hangus gitu. Dan itu harus kita ingatkan ke para nasabah kita yang baru masuk ya. Oke, next. Kita gampangnya simpelnya menceritakan masalah menawarkan sebenarnya nggak enak juga ya menawarkan. Maksudnya bercerita tentang produk cemerlang ini, kita tinggal kasih lihat ini aja tabelnya. Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu usianya berapa? Oke, Pak, Ibu, Bapak usianya 42, berarti Bapak masuk di 41 sampai 45 tahun. Nih, kalau Bapak mau gratis yang 100 juta perlindungannya, Bapak cuma nabungnya 234.000 loh per bulan. Ini per bulan ya, jadi ini tabel premi nasabah untuk bulanan. Nah, dia di sini hanya diberikan 3 pilihan di tabel ini, which is bagus menurut saya karena kan jadi nggak terlalu banyak pilihan, pusing nanti si nasabahnya. Jadi kita kasih pilihan mau gratis yang 100 juta atau yang 250 juta atau yang 500 juta. Di sini listnya. Nah, tinggal Bapak Ibu, teman-teman tinggal tanya Bapak usianya berapa, nanti tinggal lihat di sini. Udah sesimpel itu teman-teman. Kemudian untuk yang ini untuk yang bulanan. Untuk yang tahunan ada tabelnya juga ada. Tolong Angga, next. Untuk yang tahunan itu mulai dari 1 juta per tahun untuk usia 0 sampai 20 ya. Nah, kita tinggal tanya Bapak mau yang bulanan atau tahunan gitu. Kalau bisa sih tahunan ya. Jadi kita dapatnya sekaligus berasa gitu loh. Oke. Jadi kalau tahunan ini tabelnya kita tinggal kasih lihat dari 1 juta untuk yang 0 sampai 20 tahun. Jadi sangat kecil ya. Kalau saya biasanya kalau orang bilang, aduh mahal banget, gede banget segini. Saya bawa giring sampai ke yang harian. Ya ampun, cuma segini aja lu masa kagak bisa, ibaratnya gitu ya. Kalau sama teman sendiri. Oke, jadi ini kalau tahunan. Nah kalau orang bilang ini kita bawa, jelaskan ke dia bahwa sehari cuma sekian loh. Gitu. Oke, next. Contoh lagi untuk tabel produk cemerlang.
ini Galaxy Endemic membuat tabel ini sangat bagus banget. Ini sih nggak usah dikasih, kalau saran saya, ini nanti boleh ya diminta tabelnya ke ini, apa namanya, leadernya juga boleh, nanti juga minta sama Angga boleh. Ini list produk tabel yang diberikan secara detail. Berapa kalau frekuensi menabung bulanan, nilai tabungan per setorannya berapa, dibandingkan dengan apa yang dihasilkan kalau taruh di Cemerlang dengan taruh di bank biasa gitu. Di situ kelihatan hasilnya berapa. Cuman ini menurut saya sebaiknya sih buat kita aja, jangan dikasih lihat ke nasabah ya, karena nanti dia pusing lihat ini gitu loh. Tapi dari sini kita bisa lihat, oh kalau segini dia dapat segini loh. Nah, buat contekan kita aja deh gitu. Buat contekan kita ketika kita bertemu dengan nasabah. Bahwa kalau di sini bagus loh, bukan berarti di bank jelek, enggak. Di bank itu kan untuk yang rutin, bukan untuk tabungan. Sementara ini kan memang program untuk menabung 8 tahun, kita punya uang sekian di akhir tahun ke-8. Nah, ini tabel yang ada dari usia 21 sampai 30, kemudian 31 sampai 40 ini udah disiapkan oleh kantor. Jadi teman-teman boleh bawa ini print, kemudian di laminating boleh supaya ketika nanti ketemu nasabah boleh buat contekan ya. Bahwa kalau nabung sekian Pak, kalau di bank dapatnya sekian karena kan ada potongan biaya, ada potongan pajak gitu ya. Kalau di sini di Cemerlang nggak ada Pak. Bapak nitip dana, ya benar-benar dibalikin segitu. Oke. Ini tabelnya dibikin sampai usia 45 nih di sini. Nanti kalau mau yang lebih, karena seperti tadi ya udah dibilang bahwa aturannya hanya sampai usia 60 tahun yang bisa masuk dalam mengambil produk ini, yang mengikuti program titip dana ini. Oke, next. Nah, teman-teman pasti di lapangan, kalau yang sudah pernah mencoba, pasti deh ketemu banyak pertanyaan, atau komen, atau tanggapan dari calon nasabah. Macam-macam biasanya. Nah, bagaimana sih caranya kita untuk menghandling objection? Next, Angga. Kita handling objection kalau mereka tanya, tapi kan kalau di bank begini-begini, begini-begini. Ya, tips untuk handling objection ini, acknowledge, ask, kasih solusi dan contoh, dan relatable. Jadi kita jangan ajak argumentasi sama nasabah ya, enggak Pak, gitu ya, jangan. Jadi pokoknya kita ya namanya kita menjelaskan mereka, oh iya Pak, betul sih yang Bapak bilang. Gitu. Jadi kita meng-acknowledge gitu. Kemudian kita tanya jadi nah di sini ada belum Angga, belum ke situ. Ya, terus handling objection tadi. Nah, jadi kalau umumnya saya dari pengalaman saya juga benar seperti ini, orang kalau udah dijelaskan tentang program titip dana ini dan ketika mereka tahu bahwa ini 8 tahun, umumnya ngomongnya gini, lama banget ya gitu. Ada nggak yang lebih ini? Oh nggak ada, memang program ini untuk 8 tahun gitu. Terus dia bilang, bagaimana nanti kalau di tengah jalan butuh? Terus kalau nggak sanggup bayar sebelum 8 tahun bagaimana? Gitu. Contoh aja misalnya klien berencana mengambil program 1 juta sebulan. Ya kita bilang, Pak, Bu, Brosis, saya setuju bahwa kita harus memikirkan untuk kedepannya, apakah nabung 8 tahun atau tidak. Apakah memungkinkan nggak, Pak? Kan Bapak tadi bilang berencana ngambilnya 1 juta. Nah, tapi karena Bapak concern seperti itu, tabungan yang 1 juta itu kita bagi 2 aja, Pak. Bapak taruh 500.000 di bank, yang sewaktu-waktu bisa diambil, dan 500.000 laginya dimasukin di program titip uang ini. Jadi kalau ada perlu dana darurat, yang ditarik itu yang dari bank, Pak. Yang ini tetap untuk masa depan. Jadi karena ini untuk masa depan jangan ditarik Pak. Jadi yang masuk di sini adalah yang tidak dikutak-atik gitu. Nah, itu kita memberi solusi buat mereka gitu loh. Jadi kalau semua mereka bilang 1 juta nanti susah. Memang benar sih, dan itu kejadian juga di beberapa
pasti saya rasa banyak juga yang terjadi. Awalnya pengen gini, tahu-tahu di tengah jalan ya terkena COVID, siapa yang tahu ya, kantornya kena dampak dan akhirnya kena layoff gitu. Itu bisa aja terjadi. Nah, kita bilang kira-kira yang nggak memberatkan gitu loh. Jadi kalau tadi solusinya kira-kira seperti ini. Jadi kita memberikan solusi. Oke, ini untuk yang umumnya, pertanyaan yang umumnya diberikan. Kalau tetap dia masih ngotot, ya udah Bapak yang lebih kecil ada, yang penting dia masuk gitu loh. Jadi kalau mama dengan umur dia 500.000 dia bilang, iya tapi nanti kok gini. Oke Bapak kira-kira nih di bawah 500.000 berapa? Kita udah lihat tapi ya tabelnya. Dia paling kecil berapa nih? Misalnya 250.000, ya nggak apa-apa, 200-an juga boleh, yang penting dia masuk gitu loh di dalam program ini gitu ya. Apalagi di zaman COVID gini, ya ini ya teman-teman, berapapun nggak apa-apa lah, yang penting mereka bisa nabung nih di sini gitu. Oke, itu yang kira-kira mungkin banyak ini ya, banyak terjadi di lapangan pertanyaannya. Sekarang next, itu tadi yang cemerlang untuk UP jiwa. Kalau yang kristal itu UP santunan sakit kritis. Next Angga. Jadi produk yang tadi cemerlang ini adalah produk kristal. Ini tabel premi kristal untuk bulanan. Next Angga. Nanti ada keluar tabelnya, itu tabel premi kristal bulanan. Angga. Halo Angga. Next. Bentar Bu, sinyal lah Bu, sinyal. Sinyal ya, oke, iya nggak apa-apa. Oke teman-teman, sambil menunggu sinyalnya Angga. Jadi yang kedua adalah kristal, produk kristal itu juga tradisional dan yang baru keluar dari Generali bulan Maret, April kemarin ya. Nah itu memberikan gratis perlindungan sakit kritis, 65 sakit kritis plus angioplasti. Nah ini dia, ini listnya. Sebenarnya cara ngomongnya sama tadi titip dana, hanya kalau yang tadi kan dia dalam bentuk warisan. Nah kalau yang ini dalam bentuk santunan sakit kritis. Jadi tinggal dia pilih yang ada 65 jenis sakit kritis. Nanti boleh ikut training di kantor Generali, training pusat ya untuk produk secemerlang kristal, bisa ikut untuk tahu lebih dalam tentang produk kristal. Oke, teman-teman kira-kira yang sampai di sini ada pertanyaan nggak? Boleh ya yang mau di-mute ininya? Belum. Oh, belum, oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, untuk untuk berhasil di bisnis ini tentunya kita perlu melakukan perencanaan. Karena if we are fail to plan, we are plan to fail. Kata orang bijak ya. Jadi kalau kita gagal untuk merencanakan, berarti kita merencanakan untuk gagal gitu. Jadi kita harus melakukan perencanaan yang tepat untuk dapat berhasil di bisnis ini. Next Angga. Ada 3 habit dari seorang agent yang sukses. Yang pertama, dia melakukan call atau WhatsApp ke 20 prospek setiap hari dia lakukan. Terus terang, kalau kita mau berhasil ya aktivitas kita itu memang harus seperti ini gitu. Saya yakin para leader yang hebat yang dynamic itu melakukan hal ini gitu ya. Jadi habit pertama adalah call dan WhatsApp, hubungi 20 prospek setiap hari. Kemudian yang dilakukan tanyakan tentang kondisi mereka. Kita mulai dari orang-orang yang kita benar-benar peduli. Jadi dari keluarga, temannya keluarga kita gitu. Keluarga dari teman-teman kita gitu ya. Jadi itu lingkungan yang terdekat dari kita.
Yang ketiga yang dilakukan adalah membantu mereka. Bagaimana caranya? Yang pertama connect bisnisnya mereka. Jadi kita juga bukannya tiba-tiba ujuk-ujuk telepon apa langsung nawarin gitu ya. Tapi kita ajak komunikasi dulu, membangun membangun hubungan dulu gitu. Baru nanti setelah enak baru ngomong untuk bicara program titip dana 200.000 jadi 100 juta loh. Kita dapat ini, dan tadi 3 selling point tadi. Kalau misalnya mereka bilang, aduh hari kayak gini mana gue bisa nabung, gini gitu ya, dengan berbagai alasan. Nah, kalau kita nggak bisa selling, ya kita rekrut gitu. Kita tawarkan mereka, oh gitu, kamu mau tambahan dana berarti kalau ini, atau mau tambahan income ya gitu. Tawarkan ke mereka bahwa di sini ada peluang bisnisnya, di asuransi, di bisnis ini ada peluangnya. Nah, jadi kalau nggak selling, ya rekrut gitu. Itu yang dilakukan ya seorang agent yang sukses. Nah, ada 3 tipe prospecting kita. 3 tipe itu jadi prospek-prospek yang kita bikin daftar namanya gitu ya. Kita pertama nanti bikin daftar nama dulu tuh. Sudah punya bank nama, kita kontak 20 orang, kita pilih yang mana diiniin, yang perlu dikontak hari itu. Nah, tipe-tipe mereka itu kan ada yang cold, ada yang warm, ada yang hot. Next enggak. Tipe orang-orang yang calon prospek kita itu, kalau yang cold itu mereka yang belum tahu kita di asuransi atau mereka belum kenal dengan kita, belum kenal baik ya, kita udah kenal tapi ya masih sosok gitu ya. Terus ada yang sudah tahu kita serius di bisnis asuransi atau yang sudah minta proposal. Nah itu kategorinya warm. Kemudian yang sudah menjadi klien itu hot. Nah, kita kita harus mengkategori dulu, mengkelompokkan dulu nama-nama ini calon prospeknya ini tadi, dia masuk yang mana, cold, warm, atau hot. Oke, kalau yang cold kita bikin dulu dia ke warm, ya. Jadi kalau kita sama mereka belum tahu kita di asuransi, udah lama nggak teleponan, kita telepon tiba-tiba ujung-ujung kita nawarin gitu, waduh. Pasti dia langsung ilfeel atau gimana gitu ya. Jadi kita bikin dulu dari cold itu ke warm supaya dia nyaman bicara dengan kita. Kalau dari cold ke warm itu yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita mulai WhatsApp mereka, kita bersilaturahmi ya, tanya bagaimana kabar mereka gitu. Caranya seperti apa, format chatnya ada bisa dibagi nanti di sini. Next enggak? Kemudian yang penting kita bisa membangun hubungan dengan mereka secara emosional gitu loh. Jadi dia udah nyaman, udah oh ya apa kabar lu gini-gini segala macam. Kemudian ketika mereka sudah balas chat kita, jadi kan pertama kita nanya apa kabar dan sebagainya, cuma nanya kabar dulu. Nah setelah mereka merespon, sudah balas chat, kita tanya kabar mereka, bagaimana COVID-19, mereka terdampak enggak, kalau mereka masih bekerja, terus gimana mereka menghabiskan waktu di rumah. Dan pertanyaan kunci dan terpenting adalah, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa bantu bisnis, atau sama kayak tadi, aduh gue nggak bisa lagi, atau dampak kayak gimana. Jadi kita punya empati gitu ke mereka ya, ke calon yang kita hubungin gitu. Barangkali kita bisa bantu. Contoh ya saya, teman lama di kantor yang lama, dia udah pindah kerja. Terus kita punya grup gitu, waktu itu mau bikin reuni para support staff. Terus dia nawarin nih bawang goreng. Nah, saya beli sih bawang gorengnya gitu. Order beberapa kali, tapi kebetulan emang suka. Habis itu saya bilang, lu mas sekarang di mana? Terus dia bilang, udah di sini perusahaannya. Oh gitu. Nah, itu tuh ada beberapa waktu, baru kemarin saya telepon dia, setelah saya order beberapa kali bawang goreng, terus kontak-kontak chat-chat, sekarang lu di mana? Oh itu di mana? Gimana di sana COVID gini-gini? Lu kerja nggak? Apa gimana? Baru kemarin sore saya kontak dia, saya telepon, saya cerita tentang titip dana. Karena memang sebelumnya udah lama sekali nggak kontak, jadi saya juga
lihat waktu yang tepat dan responnya puji Tuhan positif. Hanya dia bilang, ya udah coba lu kirim deh ininya. Nah, tinggal nih bagaimana mengconvincing dia gitu ya, karena dia 3 tahun lagi pensiun gitu. Tapi at least gitu, kita sudah membuka pembicaraan. Kita di awal dari yang tadi cold, bikin warm. Itu yang saya lakukan. Gitu. Nah, kemudian ini tahap ketiganya ya, setelah kita nanya segala macam, next Angga, bangkitkan minat mereka gitu. Salah satu cara untuk masuk ke cara ini adalah dengan tanya bagaimana kabar kita, ketika dia tanya kabar kita gitu. Terus di sini bangkitkan minat mereka. Jadi kita dengerin dia dulu, kita korek-korek dia dulu. Lu asik dong, berarti udah siap ini gitu ya. Saya tanyain, itu ya persiapan gua ini kata pensiun, jadi bikin bawang goreng ini sama inilah itu. Dan mereka cerita gitu ya. Jadi setelah sudah enak, pas dia tanya kita lagi, baru kita bilang, gue ini loh, gue sekarang kalau saya nggak cerita, saya di general enggak, saya cuma cerita, kalau ada program tabungan 200.000, program titip dana 200.000 jadi 100 juta, menurut tuh bagus atau bagus banget. Nah, dari situ cara kita masuk, kemudian komunikasinya seperti mengalir aja gitu. Baru kita jelasin tadi gitu loh. Ketika dia udah berminat atau apa, baru kalau mama reaksi orang kan macam-macam. Kebetulan ini reaksinya positif gitu ya. Kalau yang negatif ya kita bilang, kalau saya biasanya, ya denger dulu, lu ini aja nggak harus kok gini. Terus kalau yang ini kebetulan dia bilang udah dikirim aja, ntar gue lihat ya. Nah saya harus follow up lagi nih gitu. Intinya adalah kita membangun komunikasi yang baik dengan calon nasabah, khususnya untuk yang dari cold ke warm. Kalau dari warm ke hot, itu udah ibaratnya mereka udah tahu kita. Kita cuma tinggal bilang, ada program baru nih, gini. Nah, caranya lebih bisa to the point. Kalau yang sudah hot, udah, karena dia hot itu adalah nasabah yang sudah jadi. Ini teman-teman yang baru masuk mungkin belum punya, kalau untuk yang lama kan udah punya tuh klien-klien atau nasabah yang udah ada. Nah itu kategorikan hot. Tinggal kita upsell lagi gitu loh. Nah kemudian kalau yang baru ya tadi, kita kalau sesama temen ya, jadi kalau semama dia ring 1 misalnya, atau dia sahabat banget, lu nabung segini aja lu nggak mau lu gini ya, kita milih sendiri lah ya caranya seperti apa. Yang penting kita menyampaikan 3 selling point yang tadi disampaikan di depan tentang produk cemerlang maupun kristal ini. Gitu. At the end ya tentunya mereka masuk ya, itu targetnya kita. Oke. Kemudian untuk ini contoh nih, untuk chat, untuk orang tua, chat selalu dimulai dengan banyak klien yang telepon saya untuk cerita, untuk mereview benefit. Oke. Ini tentang menjelaskan kalau ini kelihatannya adalah ini contoh yang tadi kalau dia udah beli misalnya ya udah kita nge-review apa benefit proteksi yang mereka punya. Dari situ kita bisa apakah masih akan di-cover. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini untuk orang yang udah punya ya. Jadi udah punya insurance baik di Generali ataupun di luar, kita bantu review mereka. Nah, setelah itu nanti baru kita masuk ke yang program titip dana, gitu ya. Kemudian nanti tinggal janji telepon. Kalau bisa memang dari pengalaman saya, kita kalau WA doang itu untuk awal aja. Tapi untuk bicara tentang itu secara detail sebaiknya di telepon, bukan di chat. Gitu ya. Kita jadi bikin janji telepon jam berapa misalnya gitu. Oke, kemudian next Angga. Oh ya, kan Generalis juga udah kasih paket ya buat COVID gitu.
gratis asuransi jiwa tambahan up to 500 juta. Kita gratisnya itu tambahan up to 500 juta itu yang saya baca kemarin generally memberikan tambahan 10% ya. 10% dari UP jiwa yang diambil. Jadi kalau dia nabung dengan UP jiwa gratisnya 100 juta, dia dapatnya 110 juta. Gitu. Nah, untuk yang COVID ini, itu juga selling point buat kita. Nah, program titip uang 200.000 per bulan dengan 3 manfaat sekaligus yang tadi 3 selling point yang kita jelaskan di depan. Jadi warisannya 100 juta minimum ya, mulai dari 100 juta, kemudian gratis konsultasi dokter 24 jam selama seminggu kapanpun, anytime, pakai WA, chat gitu ya. Dan uang dikembalikan full plus 10% bonus di tahun ke-8. Masuk tanpa masa tunggu untuk penyakit COVID-19. Jadi COVID-19 ini tidak ada masa tunggunya, terakhir promonya di bulan ini. Karena kemarin udah bulan Mei diperpanjang bulan Juni. Jadi kalau seumpama ini sih lebih kalau untuk yang ngambil kesehatan ya, yang iPlan gitu. Nah, kita bicara tadi kan yang cemerlang dan kristal. Oke, untuk orang yang aktif invest anak muda. Oke. Saya rasa kalau yang ini nanti bisa diminta di ini ya, di kantor dari admin dari Angga juga skrip-skrip atau strategi apa misalnya untuk orang tua, untuk anak muda, untuk ini, dan konsultasi dengan leadernya. Bagaimana cara terbaik atau strategi yang terbaik untuk menghadapi calon-calon nasabah ya. Jadi ini contoh-contohnya aja. Oke, next Angga. Nah, yang perlu diingat adalah kebiasaan setiap hari. Yang harus dilakukan oleh kita itu kebiasaannya. Yang pertama tadi, call atau kontak 20 orang setiap hari. Kita bikin bank nama, paling nggak 100 bank nama. Ya, nama-nama yang kita bikin 100, kemudian kita pilih, kita kontak 20 orang setiap hari. Kedua, tanyakan kabar mereka, tunjukkan care kita terhadap mereka, pokoknya positif aja ya, kayak tadi saya kasih contoh yang saya dengan teman lama saya, kemudian bantu mereka. Gitu. Kita cerita tentang bagaimana mengelola, maksudnya kita membantu mereka untuk mengelola dana mereka yang cuma 200.000 loh, gitu, dapat jadi 100 juta. Nah, itu yang dilakukan setiap hari teman-teman. Kalau kita lakukan tiap hari, kita kontak orang, pasti banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul. Kalau nggak ada pertanyaan, artinya belum ada yang kontak-kontak. Ngaku ayo. Jadi, mana nih? Boleh ngomong loh, gitu. Ayo ngaku. Kalau sudah lakukan, pasti banyak hal yang bisa kita sharing atau kita tanyakan. Misal yang baru-baru, pasti banyak bertanya dengan leadernya, bagaimana nih kalau begini, bagaimana dia tanya begini, gitu. Jadi harus dipraktekkan. Sebagus apapun, sebagus apapun contoh-contoh strategi atau self-talk atau script yang diberikan, kalau kita nggak pernah praktekkan, ya nggak jalan, gitu. Jadi kalau mau sukses di bisnis ini, lakukan tadi. Kita mulai bikin prospect list minimal 100 nama. Tolong Angga next. Mulailah dengan bikin prospect list ini. Yang tadi saya sebutkan minimal 100 nama. Kita bikin di sini, ini contoh yang detail sekali ya. Ada namanya, ada dia laki atau perempuan, terus ada tanggal lahir, tempat tempat tinggal, kantornya di mana, benefit yang kita mau kasih apa. Nah, ini contoh yang, tapi ini detail banget ya. Kalau yang pertama sih menurut saya, yang penting bikin aja dulu, jangan screeningin. Prospect list itu kita siapapun kita tulis, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman kerja, teman komunitas apa, kita bikin semua, keluarga. Nah,
Kita bikin yang penting. Nah, ketika itu bank nama kita, supaya kita nanti 20 orang yang mau saya kontak hari ini siapa? Kita pilih dari bank nama itu. Jadi ketika kita sudah mau kontak, kita udah punya daftarnya, kita tinggal milih. Tips dari saya yang saya dapat dari ikut beberapa online training kemarin ya, entah dari kantor, entah dari agensi, tips yang diberikan saya praktekkan itu, saya kan orangnya gaptek, tapi saya suka bikin, saya ikutin kemarin, katanya pakai IG, bukan, WA Story. Saya mulai tuh, setelah saya dengar yang dari siapa tuh, yang yang dari, siapa ya yang kasih suggestion untuk bikin WA Story. Saya bikin tuh WA Story. Terus saya seneng sekarang ngeliatin WA Story saya, siapa yang ngeliatin ya, saya suka tuh. Saya liatin, karena kalau bikin, ini juga bikin, prospect list itu juga saya bikin, tapi ternyata ampuh juga yang untuk WA Story, karena apa? Mereka kan orang yang memang ada kontaknya di handphone kita. At least mereka tuh orang yang kita hubungan lah dengan mereka gitu loh. Bukan yang out of the blue kita kontak si teman SD yang udah puluhan tahun kita nggak ini, kita kontak kan bingung dia ya. Nah, itu boleh sih jadi bank nama, tapi yang prioritas saya kontak adalah orang yang ngelihat WA story saya gitu. Itu saya gunakan. Ini benar-benar saya sharing di sini bahwa teman bisa lakukan itu juga gitu. Dan kemarin nyangkut satu kan gitu. WA story dia komen apa gitu kan. Kalau yang komen sesama generali nggak usah. Jadi kalau yang komen sesama generali jangan dimasukin gitu loh. Ada teman yang komen juga sesama generali, beda agensi gitu. Wah, lu ngapain ini gitu. Nah, yang dimasukin apa sih? Jangan jualan kita gitu ya. Misalnya kita punya jualan apa, atau nawarin apa gitu. Jadi kalau saya biasanya pagi itu saya pasti kasih seperti motivational quotes gitu, atau semangat di pagi hari saya, jadi happy Monday atau apa, kata-kata yang menguatkan atau yang terkait ke bisnis atau kehidupan gitu. Nah, nanti setelah itu jam-jam 9 gitu saya masuk itu, hari ini gue mau inin apa ya, oke. Tentang misalnya titip dana 200.000. Nah, saya kumpulin tuh hanya beberapa, nggak banyak, flyernya, jadi kayak tabungan, tabung apa titip dana yang ayam itu saya masukin, terus nanti ada yang tadi itu saya masukin. Nah, itu bisa jadi apa namanya, contoh juga ya buat teman-teman yang baru bisa lakukan itu. Tapi nggak dicampur-campur dengan misalnya nawarin apa gitu di dalam ini story-nya. Nah, nanti orang bingung ini sebenarnya dia jualan apa ya gitu loh. Itu juga pengaruh ya. Oke. Itu kemudian yang kita harus lakukan tadi ini prospect list, kemudian follow weekly meeting. Weekly meeting kita ini ada setiap Senin GGID jam 10 sampai jam 12. Kalau Rabu itu fast start. Sebenarnya ikut ini nggak apa-apa, nggak cuma satu kali, berkali-kali boleh kok ikut. Karena apa? Karena saya membawakan mungkin beda dengan teman yang lain yang membawakan gitu loh. Mereka punya pengalaman yang berbeda dan itu bisa jadi bahan buat teman-teman yang baru gitu. Karena mungkin si A saya nggak klik, si B saya ternyata klik gitu. Jadi nggak apa-apa, datang aja teman untuk ikut program ini. Kemudian Jumat ada multiply, growing and multiply. Itu startnya jam 10 sampai jam 11 juga. Kemudian Sabtu ada training basic dari 1 sampai, ini kok 5 ya, sampai 4 ya. Itu jam 10 sampai jam 12. Gitu. Nah, kemudian apalagi ya? Terakhir adalah rekrut. Oke, teman-teman walaupun baru, nggak apa-apa, rekrut aja. Sekarang ini lagi banyak program untuk rekrut. Kontes-kontes lebih fokus untuk rekrut. Karena saat ini kan banyak orang yang perlu juga ya untuk dapat income tambahan. Nah, jadi rekrut aja teman-teman. Walaupun teman-teman yang baru masih FC, nggak apa-apa. Karena bagaimanapun nanti ketika teman-teman mau menjalankan bisnis ini dan mau promosi, teman-teman juga
perlu punya tim. Saat ini rekrut aja nggak apa-apa, walaupun belum ada dapat namanya sesama FC, nanti ketika untuk dipromosikan menjadi BM, misalnya dari FC naik ke BM, ya harus ada tim yang jalan. Nah, kalau ketika itu baru kita cari kan susah. Gitu. Kalau sekarang nggak apa-apa, masukin aja rekrut sebanyak-banyaknya, ajak bareng-bareng. Kalau kita belum ada hasil atau apa, kita kasih tahu, PIC kita oke loh, Pak Joni, Pak Harta, terus leader yang lain, William, dan lain sebagainya, kita bisa jual mereka gitu ya. Bahwa di bisnis ini bukan cuma omong kosong gitu, ini benar-benar proven gitu, benar-benar terbukti gitu ya. Jadi ajaklah mereka masuk ke dalam program Dolce Vita-nya, masukkan ke mereka ke Dolce Vita yang diadakan oleh kantor. Setiap hari ada 3 kali. Teman-teman juga ikutin, kalau mereka masuk jangan nggak ikut juga ya, jangan cuma suruh masuk tapi teman nggak ikut gitu loh. Paling nggak setelah itu mereka tanyain supaya bisa di follow up dan mereka bisa langsung masuk kalau memang mereka ini ya. Oke, jadi recruit help other people to have same opportunity with us. Kalau kita mau berhasil di bisnis ini, ya memang harus rekrut, selain selling. Oke teman-teman, kayaknya habis sampai di sini untuk fast start ini. Mungkin ada, sekarang jam berapa ya? Udah lewat 10 menit, sorry ya, kelamaan ya? Halo? Halo? Lanjut. Ya, lanjut. Oke. Lanjut, aduh udah selesai. Jadi sampai di sini materi dari Fast Start hari ini. Untuk teman-teman yang baru atau yang mau tanya juga boleh kasih waktu aja sebentar ya, sampai 11.15 kita selesai habis itu ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau nggak ada ya kita tutup gitu. Untuk yang baru ada pertanyaan nggak? Bu. Ya. Saya mau tanya. Boleh. Kalau yang kristal itu seandainya dia udah kena sakit kritis berarti kan keluar itu buat sakit kritisnya. Ya. Nah terus tabungannya nggak dilanjut lagi dong? Kalau sudah dia kena sakit kritis, ya udah turun uang pertanggungan santunan sakit kritisnya. Gitu. Stop, selesai. Tapi kalau yang kenanya adalah angioplasti, kalau angioplasti itu kan kayak ini ya, apa sih namanya, pasang ring gitu ya, itu turun 10%. Jadi kalau misalnya dia ambil yang pertanggungannya 500 juta, turun 50 juta, tapi terus tetap jalan ininya, tabungannya tetap harus nabung, tetap sampai misalnya tahu-tahu di tahun ke-7, beneran kena yang serangan jantung dan sakit kritisnya benar-benar terhitung sebagai sakit kritis ya, karena kan yang menentukan dokter. Maka turun tuh sisanya gitu. Jadi kalau 500 berarti 450-nya. Tapi kalau seumpama dia terus sampai selesai kontrak 8 tahun, maka di akhir tahun ke-8 dia dapat full berapa yang ada di kontrak itu. Gitu. Oh, berarti kalau dia kena sakit kritis di tahun berapapun tabungannya stop, udah nggak dilanjut. Stop. Ya, tidak dilanjut dan duitnya turun kan? Oh, walaupun misalnya dia kalau cemerlang kan kalau tahun ke-8 baru keluar 110. Nah, kalau di kristal misalnya dia di tahun ke-4 kena sakit kritis, turun. Uang jadi semua kembali. Semuanya. Jadi kalau dia ambil pertanggungannya 100 juta nih, kena sakit kritis. Contoh misalnya sakit kritisnya stroke gitu ya. Dia kena sakit kritis yang tahap akhir kan, itu maksudnya itu yang menentukan dokter dan ada prosesnya ya. Nah, itu turun 100 jutanya walaupun baru di tahun misalnya ke-4 gitu. Tapi ingat ya, kalau kristal ini kita harus tetap berlaku yang masa tunggu sakit kritis itu loh. Aturan itu tetap berlaku gitu. Jadi misalnya sakit kritis ada masa tunggu kan yang jadi dia mengikuti aturan sakit kritis gitu. Cuman kalau dia kena misalnya tadi tahun ke-4, stop menabung, uang 100 jutanya turun. Tapi kalau angioplasti,
10% aja dari uang pertanggungan, terus melanjutkan, karena orang pasang ring kan tetap sehat ya, terus melanjutkan sampai selesai masa kontrak, dikembalikannya 110%. Jadi ibaratnya yang pasang ringnya tadi, yang angioplasinya kayak bonus lah ya, gitu. Gitu. Nah, kalau sumama di tengah jalan, tahu-taunya bukan sakit kritis, tiba-tiba langsung meninggal gitu ya, kan dia nggak ada uang pertanggungan. Kalau Kristal kan bukan uang pertanggungan jiwa ya. Yang dikembalikan adalah sebesar berapa yang disetor. Oke. Sip, Bu. Itu yang Makasih ya, Bu. diiniin kalau Kristal. Ya. Oke, Ini dengan Bu. siapa? Sorry. Bu Lili, Bu. Oh, dengan Bu Lili. Oke. Iya. Sudah berapa Bu Lili yang masuk? Belum nih, Bu. Oh, belum. Ya nggak apa-apa. Tawarin Kristal, Bu, soalnya. Oh, Soalnya gitu. ada yang di Cemerlang mau tawarin Kristal, Oh, Bu, iya, gitu. iya. Ya. Kalau Cemerlang kan kemarin udah lebih ngerti. Kalau Kristal kan baru, makanya agak bingung gitu. Oh iya, makanya untuk program titip dana ini untuk yang baru nggak usah bingung, tinggal itu aja kok ininya. Iya. Ibaratnya kayak mindahin saldo ya, saldo dari Iya, bank bener. BCA ke BCA-nya Generali gitu. Iya. Tinggal gitu aja sebenarnya, dan bagaimana kita meyakinkan gitu. Oke, sip, Bu. Ya? Kasih ya Oke. banyak, Ibu ya. Iya, ada lagi yang bertanya? Apakah semuanya sudah bisa? Sudah jelas? Karena ini orangnya 22. Wih, gila ini mah leader-leader semua ya. Mana sih? Yang baru-baru boleh bertanya lagi? Udah 11.16. Oke teman-teman, kalau memang nggak ada, nggak apa-apa. Udah kita akhiri pertemuan hari ini. Nanti teman-teman bisa hadir kembali di training hari Sabtu jam 10 ya sampai jam 11, itu lebih ke teknis, dan juga mungkin bisa sharing-sharing teman-teman, mau tanya juga boleh di kelas di hari Sabtu nanti. Baik, terima kasih semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih untuk para leader yang buat sharingnya. Thank you, Bu Sinta. Thank you, Bu. Ya, oke. Thank you ya. Sukses. Sama-sama. 20 hari. Bu Sinta. Oke, thanks. Yo. Bu Sinta. Salam sukses. Bye. Thank you, Sisinta. Thank you. Thank you banget, keren banget. Sukses ya. Sukses Stay juga. healthy. Oke, good. Bye. Bye. Ya. Terima kasih Bu Thank Sinta. you, Ya, Deli. Ditunggu ya, Deli. Ya. 20 call sehari. Oke. Udah ya? Oke. Kita stay bentar ya, Bu. Oh iya, oke. Sama teman-teman leader mungkin boleh sedikit ya kalau yang masih di sini. Ya. Pak Rizky, Bu Delianji, Pak Ikhwan udah boleh keluar sih. Oh ya, kita coba review dikit ya Bu ya. Ada masukan nggak dari yang lain? Ya. Kenapa? Kita coba review dikit. Ya. Review sebentar. Ada input nggak dari teman-teman yang lain? Ya. Mungkin saya Tentang kecepatan pasar atau ini. apa gitu ya. Jadi kan kita Sudah bagus sih Pak materinya menurut saya Pak Joni. Terus di bawahnya sudah bagus. Cuman nggak tahu ya kalau menurut saya apa nggak kelamaan ya Pak kalau 1 jam itu kira-kira. Takutnya kalau orang stay di rumah takutnya akhirnya orang jadi bubar fokus malah jadi melakukan yang lain gitu Pak kalau kelamaan. Gimana Pak menurut Bapak? Pak Joni. Kalau 1 jam sih sebenarnya menurut saya cukup singkat ya kalau untuk orang baru yang memang mau belajar. Cuma mungkin kalau kita pandangannya sebagai seorang leader yang udah tahu mungkin agak bisa kepanjangan. Tapi kalau kita kan memang kelas ini dibuat itu sebenarnya buat untuk agent baru yang memang mereka mau mulai. Betul. Cuma mungkin nanti Bu Sih, Sinta Pak. boleh waktunya dipasin. Paham sih Pak, tapi kadang-kadang untuk orang yang baru kan untuk kesadaran
Orang baru tuh kan kalau punya kesadaran diri untuk stay lama tuh agak susah justru Pak. Beda dengan